Tapi kemana tadi teh? Jadi kukehul jadi nanti aduh. Jadi silakan saja mau meminta kepada siapapun asal muslim. Persoalan mulai muncul pada sebagian umat Islam di zaman Nabi Nuh alaihissalam itu ketika orang yang mereka anggap soleh, pas soleh itu meninggal. Nah, mereka mencari orang yang sesoleh, pas soleh. Nggak ada menurut keyakinan mereka. Ayah si Eta, tepati soleh. Maka akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka datangi kuburan pas soleh. Lalu mereka meminta pada saat pas soleh itu masih hidup. Inilah awal kemusyrikan kata Allah. Yang kalau dikatakan pada mereka, ditanyakan pada mereka, siapa Tuhan kalian? Allah. Lalu kenapa kalian meminta-minta ke sini? Oh ini penghubung antara kami dengan Allah. Itulah kemusyrikan kata Allah. Untuk satu kaum pas soleh yang mereka favoritkan itu meninggal. Untuk kaum yang lain, Pak Anu meninggal juga, datangi kuburannya. Di zaman Nabi Nuh kata Al-Quran ada 5 itu yang dianggap soleh itu. Nah, generasi berikutnya yang tidak pernah ketemu pas soleh waktu ke kuburan itu bingung, Pak. Mereka minta ke pas soleh sambil mereka tidak bisa membayangkan wajah pas soleh itu seperti apa. Untuk menghilangkan kebingungan mereka dibuatlah patung pas soleh. Nah, mereka pun sudah tidak perlu lagi ke kuburan, bisa patung itu ada di rumah, tapi kebanyakan mereka taruh di Ka'bah, Pak. Patung-patung itu. Disinilah awal kemusyrikan. Bagaimanapun solehnya seseorang, kalau dia sudah meninggal dunia, Pak, in qata amaluhu, kata Rasulullah SAW, putus amal perbuatannya, boro-boro mendoakan orang lain. Mendoakan dirinya juga sudah tidak bisa, jangankan sudah meninggal. Itu semua terjadi pada saat sakratul maut. Lihat Quran surat Qaf ayat 22. Dibuka tabir alam gaib, maka sudah ditutuplah pintu taubat. Sudah nggak bisa lagi manusia beramal, bertobat, beribadah saat sakratul maut untuk selama-lamanya. Fir'aun ketika ketika si Fir'aun itu menjelang sakratul maut di tengah laut merah saat bakal ditenggelamkan oleh Allah, dibuka tabir alam gaib itu, datanglah rombongan malaikat yang siap menyiksanya. Apa kata si Fir'aun itu? Amantu bila ilaha illallazi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Sekarang saya benar-benar beriman pada Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali Dia, sebagaimana yang diimani oleh Bani Israel, dan saya sekarang termasuk yang muslim, berserah diri pada Tuhan. Manusia yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan siap membunuh siapapun yang tidak memenuhankan dia, termasuk Nabi Musa pun nyaris mau dibunuhnya. Pada saat itu dia kemudian meyakini dirinya siapa dan Tuhan siapa. Tidak, percuma. Sudah tutup, Pak. Makanya cobalah kalau nggak percaya, nanti kalau ada ketemu orang soleh meninggal, sebelum dikubur masih anget badannya itu, ajak ngobrol, Pak. Kumaha damang, nggak akan jawab, Pak. Diajak senyum, tidak balas. Akhirnya kitalah yang memandikan dia. Kenapa? Dia nggak bisa mandi sendiri, Pak. Kalau bisa mandi sendiri, nggak mungkin kita memandikan. Untuk apa kita memandikan? Kita yang sibuk mengkafani jasad dia. Kenapa? Tidak bisa pakai kafan seorang. Lalu kita sholatkan. Kenapa? Tidak bisa lagi dia sholat untuk dirinya sendiri, Pak. Lalu kita angkat, gitu kan? Bawa ke kuburan. Setelah kuburan itu kita gali dulu. Lalu kita masukkan. Kenapa? Nggak bisa dia masuk sendiri, Pak. Istiwala kaya, Bapak.
Lo anehnya setelah dikubur sekian tahun, masih didatangi lagi dimintain. Apaan kerhanet lagi diajak ngobrol ke istimewa namalan, Pak. Yang satu di zaman Nabi Nuh hanya 5 itu yang ditokohkan itu. Setelah itu masih ada lagi yang dianggap orang soleh. Meninggal, buat patungnya, bawa ke Ka'bah. Begitu Rasulullah SAW diutus sebagai Rasul, di sekitar Ka'bah itu terdapat kurang lebih 360 patung. Itu semua dari orang-orang yang dulu dianggap soleh. Inilah kemusyrikan. Nah, pertanyaan saya sekarang. Di masyarakat kita yang muslim, masih ada nggak praktek ini, Pak? Loba, Pak. Bukan hanya ayah, loba gitu. Maka pertanyaan saya di awal tadi, sebenarnya berapa persen yang muslim itu? Saya pernah itu berapa kali Pak ceramah malam gitu ya. Pulang sekitar jam 11-an ya. Di daerah Cigondewah itu macet Pak. Jam 11 puting macet. Bilang ada apa ini? Itu Pak, bos pada berhenti katanya nurunin jemaah. Oh. Ayo jemaah di mana? Reka mana? Saya bilang, enggak reka di itu. Cina. Hampir semua ibu-ibu Pak. Bos, terus angkot dari luar-luar. Ayo di majalah ya, di mana? Reka nggak naon jam 11 penting ya. Itu Cina kamakam. Apa namanya itu Mahmud? Maka Mahmud kalau nggak salah. Hari Mahmud sah. Ya itulah orang soleh. Oh. Si ibu-ibu ini ngapain ke sana? Ya baca-baca Yasin, zikir. Sampai kapan? Sampai subuh. Hari salakina tinggalkan di imah. Salakina ditinggalkan di imah, terus ngurus salaki batur. Pan Mahmud itu salaki batur, semangat deh. Saya hanya berharap dan insya Allah ikut berdoa gitu ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni ketidakmengertian mereka. Dugaan saya sangat mungkin mereka itu tidak mengerti, Pak. Sangat mungkin tidak mengerti. Cuman timbul masalahnya sekarang, bagaimana nasib kita yang mengerti dan membiarkan mereka tidak mengerti, Pak. Saya khawatir di yaumil hisab nanti, di akhirat itu, pengadilan Allah itu, mereka tinggal mengatakan Allah, demi Allah misalnya mereka bersumpah, saya nggak ngerti Allah kalau itu kemusyrikan. Walaupun mereka pasti akan disalahkan, kenapa kamu tidak berusaha untuk mengerti? Makanya mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap mukmin dan muslimah. Mudah-mudahan mereka terbebas karena kemusyrikannya, tapi berdosa karena tidak mengerti. Tapi yang saya ngeri ketika mereka kemudian mengatakan, nah si eta cicing wae. Coba kalau dia memberitahu, kan saya mungkin akan berhenti dari kemusyrikan itu. Si eta saha. Ya kita semua Pak yang tahu. Oh itu bukan tugas dai. Iya tugas dai. Dan dai itu siapa? Ya kita semua. Lihat Quran surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya semua manusia itu rugi. Kecuali amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Yang selamat itu tidak cukup dengan amanu wa amilus shalihat saja, beriman dan beramal saleh saja. Itu dia baru menyelamatkan dirinya sendiri, Pak. Dalam Islam dia punya kewajiban menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan lingkungannya, menyelamatkan semua orang-orang yang tidak selamat. Mengingatkan. Saat dia sadar, dia mengingatkan yang tidak sadar supaya nanti besok lusa dia tidak sadar, orang yang menyadari yang menyadarkan dia. Maka watawasau, saling ingat mengingatkan. Dan itu tugas siapa? Bukan hanya tugas ustadz, Pak. Tugas semua manusia yang ingin selamat dunia akhirat. Makanya wal asri innal insan, bukan wal asri innal ustad.
Innal insan, semua manusia. Loh, jadi kita harus semuanya berdakwah di mimbar ini. Kata siapa? Berdakwah itu tidak harus di mimbar, Pak. Mungkin Bapak berdakwah pada keluarga, pada tetangga, pada teman. Satu orang saja akhirnya dia masuk Islam. Atau satu orang akhirnya dia sadar bertobat lalu menjadi seorang muslim yang soleh. Jauh lebih bernilai di sisi Allah. Daripada orang yang berdiri di mimbar misalnya. Di hadapan ribuan umat. Bari itu ayah nu nempel hiji ge. Lalu untuk apa sih sebenarnya kita ajak mereka ibadah, Pak? Ayo kita sholat, ayo kita sholat. Apa gunanya, Pak? Apa gunanya? Sementara kata Rasul punya kemusyrikan sebesar zarah saja, jangan harap bisa masuk surga satu detik pun. Makanya kenapa dakwah Rasul dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala itu 13 tahun itu meluruskan dulu akidah, Pak. Baru muncullah perintah ibadah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kalau memang kalian sudah beriman, aqimus sholat, kutiba alaikumusiyam. Kalau sudah imannya benar, kalau sudah iman tidak benar, apa arti ibadah, Pak? Nah sekarang pertanyaannya, oke lah. Pertanyaan saya sederhana saja, Pak. Apa para ustadz, para ulama tidak tahu kalau itu adalah musyrik? Piraku ada tidak tahu. Kunaon atau cicing wae. Apa tidak tahu para ulama kalau Ahmadiyah itu adalah aliran sesat di luar Islam? Syiah itu aliran sesat di luar Islam? Kalau sampai tidak tahu, jangan-jangan kita salah menyebut dia ulama. Masa sampai tidak tahu kalau Syiah sesat? Oh tahu. Lalu kenapa dia tidak menyampaikan pada umat hati-hati ini? Kan gara-gara umat tidak mengerti, berhasillah mereka menyesatkan umat ini. Berapa yang mereka berhasil sesatkan, Pak? Klaim mereka menyatakan ratusan ribu, Pak. Walaupun saya nggak yakin itu. Paling pun puluhan ribu lah umat Islam yang sudah berhasil disesatkan oleh Syiah di seluruh Indonesia ini. Saya yakin mayoritas itu nggak ngerti, Pak, mulanya itu. Kalau itu sesat, Pak. Kenapa mereka nggak mengerti? Ya nggak pernah dikasih pengertian. Siapa yang pernah memberikan pengertian pada mereka? Padahal sangat sedikit ya sekali orang. Kenapa? Karena seperti yang sering saya katakan, dakwah kita itu memang dakwah hiburan, Pak. Tema-tema seperti itu bukan menghibur, membuat orang kesel, Pak. Tentu pihak-pihak yang terlibat dalam kesesatan itu. Sehingga muncullah di kita ada istilah dakwah sejuk. Aduh itu ya Allah, Ustadz itu kalau sudah berdakwah bawaannya itu sejuk ke hati itu. Sehingga kalau kita berbuat maksiat juga tenang ke kitanya itu, Pak. Tenang. Bagusnya diundang lagi lah itu Ustadz itu. Iya, tapi dia sudah pasang tarif sekarang 70, 80 jutaan gitu. Ya nggak apa-apalah. Kita kumpulkan saja dana. Soalnya enak itu, sejuk gitu. Nah kalau Ustadz yang satu lagi, aduh ya Allah. Baru 5 menit di mimbar sudah bicara haram. Baru kemudian bicara dosa, bicara neraka, bicara ini, siksa, bicara ini. Saya sekali mendengar ceramahnya, 3 malam gak bisa tidur. Terus tong diundang deh sama ekstrim. Radikal sama Ustadz teh. Radikal. Wahabi, wah apalagi sekarang istilahnya udah macam-macam aja lah. Pokoknya mah coret lah namanya, jangan diundang dia. Usulkan ke DKM itu. Kalau enggak kita keluar dari masjid ini. Oh gitu, Pak. Maka akhirnya orang mungkin memilih milih yang sejuk aja lah gitu ya, sejuk-sejuk gitu. Itu. Kalau bicara nanti musyrik kedengaran, nanti saya enggak diundang deh didinya. Akhirnya ya sudahlah, kita bicara masalah kunaon lamun hitut kudu wudu itu.
Kan nggak ada yang tersinggung. Tidak ada yang tersinggung. Kenapa? Semua pernah hitut. Malah ini tersinggung itu mah. Sejuk sama Pak, sejuk. Bab hitut Pak sejuk Pak. Sejuk, tidak ada yang tersinggung. Maka dengan bangga dia mengatakan, saya seorang ustadz, sudah orang ulama, sudah sekian puluh tahun saya berdakwah, belum pernah saya punya musuh satupun. Bangga dia. Padahal katanya ulama itu warasatul anbiya. Yang diwarisi dari Nabi itu apa? Ajarannya, kepribadiannya, perjuangannya. Nabi punya musuh? Bencinya musuh-musuh Nabi itu sampai Yahudi 2 kali ingin membunuh Rasul. Yang satu dengan naruh racun, gagal. Yang satu lagi dengan menggelindingkan batu besar dari atas, gagal juga. Allah perintahkan malaikat Jibril menggeser tubuh Rasul sehingga batu itu tidak menimpa beliau. Orang musyrikin berapa kali ingin membunuh beliau itu. Banyak musuh Rasul itu. Dibenci, dikecam, mau dibunuh segala macam. Ya untuk menyampaikan kebenaran itu resikonya Pak. Ini malah bangga, saya mah teboga musuh. Atau lain ulama itu. Nah, ulama mah pewaris Nabi Pak. Aneh kalau kita menyampaikan kebenaran lalu di depan orang-orang yang tidak benar, lalu yang tidak benar itu tenyeri hati. Aneh Pak. Aneh. Itu kemudian sejuk teh. Makanya dulu saya beberapa kali itu ya. Diundang ceramah gitu, Pak. Bapak mau ngambil tema masalah apa? Kenapa? Saya bilang. Kalau bisa tolong Pak, jangan singgung-singgung masalah korupsi. Saya dulu sering diundang ke Pemda DKI Pak. Kenapa? Saya bilang. Beberapa unsur pimpinan tinggi di DKI akan hadir Pak. Oh, saya dari Bandung nggak ada rencana mau bicara masalah korupsi. Kalau hadir mereka, saya bicara korupsi saya bilang. Bah, kalau bicara korupsi kepada orang-orang yang nggak punya peluang untuk korupsi, karena satpam, tukang sasapu, ada korupsi naon, korupsi sapu. Justru yang punya peluang untuk korupsi itulah kita harus bicara bagaimana hukum korupsi dalam Islam itu. Ya kan begitu. Tapi dakwah diatur Pak. Dakwah itu diatur. Nah, nggak sampai. Saya berapa kali dulu sering ceramah di lingkungan itu Pak. Pertama-tama saya pulang dari Mesir itu yang paling banyak ngundang. Tapi setelah lihat sikap saya ya risikonya mereka sudah mulai mengurangi atau bahkan mengundang dia, ya itu resiko.